Jagat alusista Indonesia sedang ramai membicarakan KRI Golok 688, sebuah kapal dengan desain trimaran dan siluman. Peluncuran dan penamaan kapal dilakukan pada Sabtu 21 Agustus 2021 di Pantai Cacalan, Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan KRI Golok akan menggantikan KRI Klewang yang terbakar pada tahun 2012 lalu. Setelah lolos uji, kapal akan ditempatkan dan diproyeksikan di sejumlah wilayah strategis seperti Natuna dan Ambalat. KRI Golok disebut sebagai kapal cepat rudal. Sejumlah pihak menyebut KRI Golok sebagai kapal buatan dalam negeri dan paling canggih di dunia. Bahkan ada beberapa pihak yang menyebut kapal ini bisa disejajarkan dengan Littoral Combat Ship atau LCS kelas Independence Amerika. Bisa jadi karena kedua kapal memiliki desain yang mirip, yakni sama-sama mengusung desain katamaran. Sebenarnya jenis kapal apa KRI Golok ini? Sebelumnya, untuk diketahui, PT Lundin Industri yang membangun kapal ini adalah sebuah perusahaan dengan merek dagang North Sea Boat. Ini adalah perusahaan yang dimiliki John Lundin dan Lisa Lundin, warga negara Swedia. Menurut kompani profilnya, perusahaan ini juga hadir di Swedia dan Singapura. KRI Golok sendiri masuk jenis kapal yang mereka sebut sebagai Fast Attack Craft atau FAC atau kapal serang cepat. Ciri dari kapal ini adalah ukurannya kecil, memiliki kecepatan tinggi dan biasanya dipersenjatai dengan senjata ringan dan roket portable. Untuk KRI Golok, kapal menggunakan desain trimaran wave piercing modern. Desain ini hasil kerjasama dari SAP Swedia dan PT Lundin yang pertama kali diperkenalkan pada saat Indo Defense tahun 2014. Apakah KRI Golok sama dengan KRI Klewang 625? Tidak sama persis, meski Golok didasarkan pada Klewang yang terbakar pada September 2012 tidak lama setelah peluncurannya. Setelah kejadian tersebut, SAP mengajukan desain baru dan menggabungkan banyak modifikasi serta peningkatan. Dibandingkan dengan KRI Klewang, kapal ini didesain ulang mencakup gate yang ditinggikan, lambung penembus gelombang yang dimodifikasi, dan tiang yang lebih tinggi. Radar Sigirif 3D yang baru ditempatkan lebih tinggi untuk cakupan radar yang lebih baik. Kapal disebut menggabungkan desain lambung dan konstruksi yang inovatif, termasuk sistem tempur 9LV SAP yang terkenal. Desain trimaran memungkinkan kapal untuk menerjang gelombang daripada melewatinya. Lambung yang ditingkatkan memberikan stabilitas yang tinggi pada kapal. Kombinasi fitur ini mengurangi goncangan hingga menciptakan platform senjata yang stabil. Selain itu juga memungkinkan untuk mempertahankan kecepatan rata-rata lebih tinggi dengan nyaman dan aman dalam kondisi buruk. Kapal memiliki karakteristik desain stealth dan menggabungkan fitur yang meminimalkan deteksi dengan mengurangi deteksi radar, inframerah, akustik, dan magnetik. Sifat siluman lebih ditingkatkan karena kapal tidak memiliki sudut untuk memantulkan sinyal radar seperti yang terlihat pada bentuk lambung konvensional. Di laman resminya, PT Lundin menyebut kapal ini memiliki fungsi dasar sebagai kapal patroli di wilayah zona ekonomi eksklusif. Artinya, kapal tidak bisa beroperasi terlalu jauh ke tengah lautan. Platform ini dibangun untuk operasi anti pembajakan serta penyelamatan. Kapal menggunakan bahan karbon fiber foam sandwich serta menggunakan resin vinyl ester tahan api. Kapal memiliki panjang 63 meter, lebar 16 meter, draft 1,2 meter, dan bobot perpindahan 245 ton. Kapasitas bahan bakar adalah 50.000 liter dengan menggunakan 4 mesin MAN V12 masing-masing berkekuatan 1.800 tenaga kuda. Mesin mampu mendorong kapal pada kecepatan maksimal 28 knot dengan kecepatan jelajah 16 knot. Daya rentang kapal adalah 2000 knot-mile pada kecepatan 16 knot. Kapal membawa 30 kru dan dilengkapi dengan kapal berkecepatan tinggi berukuran 11 meter. Untuk peralatan hanya disebutkan kapal menggunakan radar, GPS, AIS, log, dan MET system.
Untuk senjata tidak disebutkan karena akan sangat tergantung pada persyaratan yang diminta pembeli. Namun kapal bisa dilengkapi rudal dan juga bisa membawa helikopter. Jadi apakah kapal ini tercanggih di dunia? Di kelasnya mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi tentu saja jika mencoba-coba membandingkan dengan Littoral Combat Ship kelas Independence tentu saja sangat jauh. Mungkin desain keduanya memang ada kemiripan, tetapi dalam hal lain akan sangat jauh berbeda. Dari dimensinya saja sudah jauh berbeda. Kelas Independence memiliki panjang 127,5 meter, lebar 31,5 meter, dan draft 4,25 meter. Ini berarti 2 kali lipat lebih dari KRI Golok. Kelas Independence memiliki bobot perpindahan sekitar 2.750 ton. Bandingkan dengan KRI Golok yang hanya 245 ton. Jika KRI Golok memiliki kecepatan maksimal 29 knot, kelas Independence mampu berlayar lebih dari 44 knot. Sementara daya rentang kelas Independence adalah 8.000 km pada 18 knot, sedangkan KRI Golok sekitar 3.300 km pada kecepatan 16 knot. Tentu saja kecanggihan kapal tidak bisa diukur dari dimensi, kecepatan, dan daya rentang meskipun hal itu juga penting. Tetapi pada masa sekarang teknologi dan senjata yang dikemasnya menjadi hal yang sangat penting untuk ukuran kecanggihan sebuah kapal. Dan KRI Golok meski kecil tetap bisa menjadi kapal yang mematikan dan berbahaya jika nanti mengemas teknologi dan senjata yang mumpuni. Jadi kita tunggu saja. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.